Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anom. Kita jumpa lagi di channel kita Agro Piknik. Pada video kita kali ini kita akan membuat pupuk tanaman hias dan pupuk bonsai yang kita gunakan dari bahan-bahan limbah yang ada di sekeliling kita, di lingkungan kita, yang tentunya tidak mengandung bahan kimia dan aman buat lingkungan sekitar dan ramah lingkungan. Bahan-bahan yang kita gunakan kali ini, kita akan menggunakan humus bambu, di mana humus bambu itu akan kita dapat di sekeliling kebun-kebun kita yang mungkin sudah lama lapuk, tidak hidup, terus kita manfaatkan untuk menjadi sebuah pupuk yang ramah lingkungan. Contohnya seperti ini, pupuknya yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk kita. Seperti ini teman-teman. Bahan-bahan ini adalah akar atau pokok bambu yang sudah lama tahun mati dan sudah lapuk, makanya kita bisa gunakan untuk membuat pupuk gitu. Kita mengambil pupuk bambu ini di bawah langsung pokok-pokok pohon bambu yang sudah mati pohonnya, sebagian ada yang hidup, sebagian yang mati. Nah, itu yang mati akan kita ambil untuk kita jadikan pupuk. Oh, pakainya itu dari bambu, kenapa kok nggak dari daun pisang misalnya? Oh, kalau akar bambu yang sudah membusuk, udah lapuk itu, akar bambu itu sendiri banyak mengandung nutrisi, banyak mengandung fosfor yang dibutuhkan untuk tanaman yang masih hidup, khususnya tanaman bonsai dan tanaman hias. Kalau tanaman yang lain, contohnya kenapa nggak pakai daun pisang atau pakai daun mahoni, itu sebetulnya bagus juga. Cuma kalau untuk daun pisang dan daun mahoni terlalu lama untuk diurai dan kandungannya itu kurang bagus dibandingkan dengan akar bambu itu, Mas. Terus kita mau cari kemana? Kita nyarinya langsung aja di kebun-kebun sekitar. Kebun saya juga ada nih, belakang saya ini kebun bambu semua, bambu purba, bambu petung. Kita langsung cari yuk, kita biar bisa lihat langsung di mana kita ngambilnya, caranya gimana. Sangat mudah dan sederhana. Oke teman-teman, ini lokasinya, lokasi hutan bambunya mendaki gunung lewati lembah, sungai yang indah. Mari kita jalan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kebun, yaitu dimana kita sudah sampai di kebun bambu. Kita mau mengambil bagian mana yang mau kita gunakan untuk pupuk. Bahan bakunya kurang lebih seperti ini. Jadi ini dulu pohon rumpun bambu, tapi sudah diambil oleh orang, sudah ditebang, terus ini mati. Nah, di sini yang sudah usia bertahun-tahun itu sudah lapuk, sudah kropos seperti ini. Nah, seperti ini, Mas. Nih, akar-akarnya itu sudah menjadi humus. Nah, ini kalau kita gunakan langsung di pot itu tentunya kurang efektif karena masih bentuk bongkahan-bongkahan. Makanya ini kita ambil nanti untuk kita giling, untuk kita haluskan lagi. Jadi seperti ini udutnya. Bentuknya humus bambu itu di kebun itu seperti ini. Nah, ini sudah lapuk, jadi ini kita gunakan. Nah, seperti ini akar-akar yang sudah ambiar kayak muka saya itu jadi nih ambiar teman-teman. Nih sudah kropos-kropos kayak gini itu kita ambil nih seperti ini. Nah, ini bentuknya kita ngambilnya nggak cuma di ini aja, tapi yang bekas-bekas kebun yang udah mati kayak gini tuh, yang penting dia mengandung akar bambu itu tetap bisa kita gunakan. Nih seperti ini.
Jadi kita tidak menggiling akar yang masih hijau, tidak menggiling akar yang masih basah itu enggak. Ini seperti ini, bentuknya itu seperti ini. Nanti akan kita buka, akan kita ambil seperti ini bongkah-bongkahannya tuh. Nah ini teman-teman, seperti ini kurang lebihnya. Saya akan mengambil karung untuk memadai, apa namanya, untuk menaruh, untuk kita bawa ke tempat penggilingan tadi ya. Sebentar. Cuacanya terlalu panas ini teman-teman, jadi akan kita ambil akar-akar atau pokok-pokok bambu yang sudah lapuk kayak begini, akan kita jadikan jadi sebuah pupuk. Nah seperti ini. Biasanya sekali buat itu yang diambil berapa banyak? Kalau untuk saya untuk sementara ini kan, karena mungkin peminat itu belum banyak, karena masih seneng menggunakan pupuk kimia, jadi saya hanya mencukupi pasaran. Jadi pasaran minta berapa saya bikinkan mendadak gitu Mas, tidak bikin stok yang banyak karena memang ya itu tadi keterbatasan waktu juga. Nah ini teman-teman, mengambil pokok-pokok bambu yang sudah hancur kayak gini. Jadi kita tidak merusak alam, kita tidak merusak lingkungan, kita malah memanfaatkan barang-barang yang sekiranya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, yang biasanya hanya jadi sampah, akan kita olah kembali menjadi sebuah karya yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat daripada hanya kita untuk kita bakar gitu. Inilah bentuknya untuk humus bambu di alam itu seperti ini. Itu kalau ngambil bambu itu memang harus pakai sarung tangan. Oh ini Mas, sarung tangan itu ini saya pakai karena bukan untuk gaya-gaya, tapi ini untuk menjagani, apa itu menjagani, mengawekani apalagi itu. Saya makin bingung. Ini untuk jaga-jaga. Di bekas humus bambu kayak gini tuh banyak sekali tungau. Kalau orang kampung namanya tungau putih, itu kalau kena gatel banget. Kalau nggak dilihat itu nggak kelihatan, tapi gatelnya minta ampun. Beda sama ini Mas, beda sama tungau kota. Kalau tungau kota itu kan berada di bawah kasur. Kalau ini adanya di kebun bambu seperti itu. Sambil kita kalau nyoker-nyoker itu biar nggak kena apa ya, hewan serangga, kena apa, gigitan ulat, daun, atau kena apa kalau jengking kan lebih aman gitu maksudnya. Nah seperti ini. Udah laku seperti ini. Oke, mari kita proses giling aja. Sip. Oke teman-teman, tadi kita sudah sempat ngambil gambar, kita ngambil humus bambunya di mana, tempatnya kayak apa, kita udah tahu semua. Nah ini adalah stok yang kemarin sudah saya ambil, yang kebetulan sudah sedikit saya basahi. Kenapa? Karena ini banyak mengandung debu, nanti kalau kita giling kan debunya banyak, makanya kita akalin dengan cara kita gebyur pakai air sedikit biar nggak terlalu debu. Nah langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita tinggal nyalain mesin. Mesin ini sebetulnya bukan mesin giling, ini hanya mesin penrajah rumput yang kita gunakan karena darurat dan
Atikar Bondo Cupet itu apa artinya? Keinginannya pengen besar, pengen beli mesin gede, cuma kita mampunya baru beli yang kecil, yang sederhana. Yang penting kita apa ya, fungsinya sama. Kita gunakan nanti kalau ada rezeki kita beli yang lebih bagus alatnya, yang lebih modern. Terus ini kenapa ditutup? Karena ini biar nggak kesana kemari, karena begitu ini keluar dari mesin itu sudah kondisi lembut, kondisi disebulkan, jadinya kemana-mana berserakan. Makanya kita tutup pakai alat seadanya itu teman-teman. Kita lanjut giling. Oke, kita lanjut. Ntar kita nyalain dulu kompornya. Ya udah. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah melakukan proses penggilingan, peremuan dari bongkahan menjadi kecil-kecil, menjadi lembut, menjadi seperti ini kurang lebih bentuknya setelah kita giling menjadi lembut. Nah, seperti ini. Ini efektif untuk tanaman hias atau apa aja misalnya dipakai? Ini bagus untuk segala jenis tanaman, kecuali untuk tanaman ground. Jadi tanaman ground itu seperti tanaman bonsai yang kita tanam di karpet gede, di tanah atau di tanah langsung, itu kurang bagus. Karena kalau kita pakai untuk tanaman ground itu ini akan cepat habis, cepat ambiar ini ya, cepat terurai. Jadi medianya cepat akan berkurang. Kalau untuk groundnya, untuk campuran, untuk di ini aja mas, di pot. Ini kan kalau dicampur di pot, dicampur tanah, campur pasir, itu kan media bonsai itu akan poros, jadi tidak terlalu bantat, tidak terlalu padat. Jadi kalau kita siram ini akan lembab karena menyimpan air. Di samping menyimpan air, humus bambu ini mengandung nitrogen dan mengandung fosfor yang sangat tinggi yang dibutuhkan untuk tanaman-tanaman hias tentunya. Ini hasilnya penggilingan seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan humus bambu seperti ini untuk media tanam, itu nanti tergantung teman-teman mau kasih campuran apa, bebas dengan sesuai selera, sesuai kemantapan. Mau dicampur kohe hewan boleh, mau dicampur kohe terserah boleh, mau dicampur apa aja lah. Yang penting ini untuk media campuran itu terserah teman-teman semua. Itu nanti tinggal dicampur perbandingan 1:1, terus dikasih di pot untuk kasih tanaman yang mau ditanam apa, udah tinggal siram. Yang jelas ini saya menggunakan humus bambu ini sangat lembab, jadi dia menyimpan air. Jadi untuk menjaga kepurusan juga humus bambu seperti ini. Ini perlu difermentasi lagi tidak? Kalau ini humus bambu itu ini sebetulnya sudah kategori pupuk humus, itu sudah sudah fermentasi, dan dia fermentasi alam mas, bukan cuma sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, tapi sudah bertahun-tahun dia proses fermentasi alamnya. Jadi sangat aman, tidak beresiko. Lah kalau umpama ada pertanyaan resiko apa yang ada di humus bambu ini, kemungkinan
kemungkinan itu adalah telur cacing. Jadi saya kan nggak tahu telur cacing itu tadi di mana. Itu alangkah baiknya kalau menggunakan ini dicampuri dengan diasenon atau dicampuri dengan furadan untuk menjaga nih telur cacing itu mentas atau telur uret gitu mas. Itu aja. Kalau yang lainnya nggak ada efek samping apa-apa. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini tentang masalah pembuatan pupuk alami, pupuk humus bambu yang tadi dari awal sampai akhir sudah kita saksikan bersama. Pokoknya tetap semangat, tetap terus ikuti channel kita Agropiknik. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah ya. Mantap.